Baik, ya, ikuti ini yang tampil di layar sekarang saat ini yang masuk di awal otomatis kerekam ya. Ada Zakaria, ada Izi, ada Milzam, ada Umdatul, ada Nadia, Din Salina, ada Rusdiansa, ada Rosi Brian, Nur Muhammad, Alicia, Adam, Muhammad Nabian, Asro, teman yang atas ini Akbar, Fadil, Amelia, Sheila, yang nggak asing ini, Sheila Aprilia ini. Alipia, dan lain-lain ya. Ada 16. Yang udah nyusul lagi yang lain ya. Tidak apa-apa terlambat. Memang saya kasih jatah untuk 10 menit ya. Saya share screen dulu. Materi kita hari ini apa gitu ya. Ya, kalau tanya kondisi, barangkali ada yang mau, Pak, kondisinya gimana, Pak? Ya kondisinya begini nih, Pak Said ini. Kondisinya sakit, masuk rumah sakit, sakit lagi. Ya kemarin malah parah ini, tiga kantong darah. Yang dulu dua, terus yang apa namanya yang kedua tidak pakai transfusi, tapi diinjeksi. Injeksinya luar biasa ya. Injeksi apa gitu, obatan itu 3 kali sudah mungkin ratusan ya mungkin ya tubuh saya ini ditusuk, diambil darahnya, dimasukin darah, dimasukin cairan itu sehari kadang 2 3 gitu, sehari bisa lima, empat, lima suntikan ton bahkan enam ya, kalau 6 suntikan kalau dihitung ya sejak kapan ya, sudah 2 tahunan nih, tapi yang berparah yang terakhir. Jadi kalau dikatakan terlambat berobat ya mungkin terlambat, teman ya memang kondisinya ya seperti itu gitu loh. Ya mudah-mudahan masih bisa ber apa ya bersapa dengan Anda gitu ya. Jadi nggak boleh meninggalkan kewajiban. Jadi harus dekat dengan rumah sakit memang. Makanya kenapa saya nggak. Jadi kalau ditanya, oh Pak Said kok nggak eh, ada di kampus gitu ya. Ya kondisinya kemarin sudah 5 hari, 5 hari di kampus, terus habis gitu harus ya rawat inap. Nanti tanggal 6 balik lagi ke rumah sakit lagi untuk cek bulanan. Nah, ambil darah lagi, cek lagi. Ya, jadi dimasukin darah, diambil darahnya. Kalau Anda yang sehat-sehat ya donor darah ya. Banyak orang membutuhkan ya, seperti saya misalkan, maka saya harus memanfaatkan sebaik-baiknya kebaikan para pendonor ya. Kalau Anda sehat, jadi mendonor darah itu sehat. Jadi mendonor darah itu tambah sehat. Teman saya itu lebih dari 50 kali. Badannya sehat, segar, bugar sampai sekarang tuh bisa berenang, bisa apa. Nah, kalau saya jangankan berenang, jalan kaki aja berapa meter itu sudah tidak kuat ya, lalahan. Jadi kalau Anda masih kuat olahraga terus coba sisi kemanusiaan untuk donor. Tapi memang takut ya disuntik padahal enggak sebetulnya. Eh enggak sakit sebetulnya ya, hilangkan rasa sakit, disugesti nggak sakit ya, nggak sakit. Ditusuk jarum itu enggak sakit. Untuk kemanusiaan ya barangkali gitu ya. Nanti kalau Anda membantu akan dibantu. Ya mungkin saya mungkin di suatu masa saya mungkin membantu orang mungkin karena sekarang saya dibantu orang gitu ya. Saya tidak mengharapkan untuk dibantu orang, cuman memang kita makhluk sosial ya, saling membantu, tidak menekan, ya apa sajalah.
Apa saja yang mungkin. Oke, silakan. Saya suaranya nggak bisa keras ya, karena ya sekian aja. Jadi kalau kalau diperlukan ya silakan Anda kencangkan itu apa namanya volumenya di headsetnya. Oke, kali ini apa Pak materinya? Jadi materinya gini, sebetulnya saya sudah jauh-jauh hari menyiapkan buku tentang ini buku ajarnya, tapi belum selesai. Nanti finishingnya saya suruh Bu Roro untuk finishing. Jadi buku tentang interaksi manusia dan komputer versi saya ada daftar isinya itu seperti ini daftar isinya. Hampir mirip-mirip memang ya, mirip-mirip dengan yang buku-buku lain ya. Mana ini? Nah ini. Jadi bab satu pengantar, bab dua manusia sebagai sistem, kemudian masalah interaksi, masalah usability, user experience itu sudah dibahas kan di awal, mestinya loh kok lompat ya? Bab empatnya mana ini? Eh, satu, dua, waduh, bab empatnya kok bisa kelewatan? Baru kelihatan ini. Bab empatnya kelewatan 7, 8, 9, 10. Nah, ini kan sudah ada beberapa dibahas. Evaluasi ini sudah dibahas. Yang 12, nah nanti akan berjalan, tapi kita lihat ya. Nah, sekarang langsung lompat ke bab 13. Loh, kok 13? Khawatir saya nggak selesai ya. Pembahasan kita. Ini pembahasan yang ringan, sederhana, tapi banyak dilupakan. Nah, dilupakan itu artinya di sekitar kita nggak dipakai, padahal sebetulnya luar biasa ya, luar biasa. Oke, kita lihat dulu ya materinya di bab 9. Bab 9 itu apa sih? Nah, bab 9 itu membahas tentang tren teknologi interaksi modern. Ya, nanti kalau dipakai 5 tahun lagi, buku ini sudah nggak anu lagi, mungkin melampaui lompatan ini. Belum ada gambarnya, memang nanti silakan dibaca. Gambarnya belum belum ada, tapi sebenarnya bisa ada captionnya ini, ada captionnya. Jadi berbasis suara. Jadi kalau dulu ngetik udah lama sudah pakai ngetik. Sekarang pakai suara. Saya sendiri tidak mengoperasikan tidak mengoperasikan suara. Jadi sebenarnya Windows itu ada sistem suara perintah. Jadi kalau kita misalkan eh, menyimpan menyimpan apa namanya? Menyimpan data, ya mungkin simpan data misalkan atau dengan kalimat Google atau Windows simpan data. Nah, diawali dengan kata kunci acak undi dulu Windows simpan data. Nah, nanti dia nyimpan data. Terasa berisik mungkin ya. Tapi kalau tertentu di mobil sudah banyak. Di mobil teknologi memakai suara. Dulu belajar tentang ini saya sudah setengah mati belajar itu ya. Belajar tentang dari suara ke teks atau sebaliknya dari teks ke suara. Jadi ada beberapa skripsi yang berbasis pengolahan suara di bimbingan saya, misalkan apakah irama dalam apa namanya kori kori itu kan ada 7 irama ya. Kalau yang bisa kori, nggak tahu siapa ini di antara kalian yang ngerti kori itu ada iramanya. Nah, iramanya itu direkam, kemudian membentuk gelombang. Itu dikenalkan kalau dengan ayat yang sama ya, dengan bacaan yang sama, dikatakan kalau gelombangnya bentuknya kayak gini, itu adalah
irama ini irama ini ada beberapa, silakan dibaca. Nah, sudah lama lulus anaknya tekun ngambil suara. Kemudian Pak Yakin juga membuat suatu penelitian juga dengan mahasiswa, tapi emosinya. Apakah Anda sudah makan? Nah, dengan apa Anda sudah makan? Itu berbeda gitu ya. Nah, emosinya itu ditangkap, emosinya dari suara penekanan itu. Kalau saya ada irama. Kemudian kefasehan itu juga ya, dia masih terbuka metodenya masih 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 ada banyak yang perlu dicoba. Akurasinya juga belum tinggi, jadi sekitar 70% ya akurasinya. Jadi kalau Anda mau melanjutkan penelitiannya si siapa namanya itu untuk meningkatkan itu ada beberapa metode sebetulnya yang bisa dicobakan gitu ya. Atau divariasi metode satu dengan yang lain. Jadi terbuka ini kalau mau judul skripsi bisa ke saya. Nanti bagaimana misalkan mengenali irama itu tadi akurasinya yang kurang. Jadi nanti gampang aja. Skripsinya gampang aja. Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh ini, gitu aja ya, memiliki akurasi 70%. Nah, saya akan mencoba metode lain untuk meningkatkan akurasi. Nah, ternyata misalnya akurasinya lebih rendah, enggak masalah. Loh, tadi 70 kok jadi 60? Ya, saya coba ternyata 60 gitu ya. Nah, sampel suaranya nggak perlu ngambil lagi. Sampel suaranya itu 7 kali 10 kali 7 kali 10 ya. 10 terus 3 ayat. 210 sampel suara. Itu ngambilnya itu butuh duit itu. Setiap anak dikasih makan, apa dikasih snack atau dikasih makan, itu dia hampir habis duit ya 2 jutaan ya. Untuk ngambil skripsinya itu untuk ngambil suaranya itu, oh nggak sampai 2 juta sih berapa. Pokoknya dia keluar duit lah, keluar duit untuk kasih makan snack yang orang itu kemudian direkam di studio Simfoni kalau nggak salah. Nah, coba kalau Anda pingin pingin utak-atik metodenya banyak, metode pengolahan suara itu. Jadi kalau mungkin bisa. Nah, sekarang juga gitu. Yang terjadi di Zoom ini itu suaranya ada ditangkap kemudian dituliskan jadi ada notulen jadi ini meeting kan sebetulnya kan Zoom itu untuk rapat online ya. Nah, tapi untuk pembelajaran juga bisa itu ditangkap kemudian ditulis oleh ada notulennya ada AI-nya di dalamnya. Nah, coba bayangkan sekarang teknologi sudah gitu dan masih mungkin Pak masih mungkin menciptakan aplikasi-aplikasi yang didukung suara. Ayo coba kira-kira atau Anda generate di AI Anda yang Anda kesukaan apa mau Gemini, mau ChatGPT, mau yang lain Cloud ya, Cloud D. Itu tanya aja kira-kira pengembangannya seperti apa, trennya yang mungkin bahkan dijual alat-alat apa namanya alat-alat yang pengenalan suara. Contoh ya bebek pintar itu murah harganya 100.000 ditaruh di mobil itu bisa menaikkan volume, menurunkan volume yang mobilnya sudah nggak canggih misalkan dipasang kita bisa ngomong naikkan suara, tambah suara, ditambahi depannya bebek pintar, nah, misalkan. Atau sekarang juga ada banyak yang untuk mematikan lain atau Google Google Assistant. Google Assistant itu yang di Alexa dihubungkan dengan perangkat. Jadi sebenarnya di rumah saya bisa itu di rumah saya, tapi belum saya pasang. Jadi kalau saya dipasang, kemudian harus ada perangkat tambahan sebetulnya. Kalau enggak pakai HP juga bisa. Kalau ada perangkat tambahan yang menangkap suara untuk
menggerak. Jadi kalau di rumah saya sudah otomatis semua lampu-lampu itu sudah otomatis mau terang mau gelap. Jadi lampu tidur mau buat mode malam gitu ya langsung mode malam. Nah, untuk baca misalkan untuk belajar warnanya jadi agak putih atau fokus. Kalau mau romantis ya bisa romantis ya dan lain-lain gitu ya. Pakai lampu Philips Hue namanya. Silakan WIZ namanya. Dan banyak bonus sekarang murah dulu bayangkan satu itu 270 yang WiFi ya, WiFi dan RGB bisa melalui Bluetooth dan melalui WiFi. Jadi saya bisa mematikan lampu dari luar rumah. Itu satu itu sekitar bahkan pernah 300 satu lampu. Sekarang nggak sampai 300 dapat satu, dua, tiga, eh gambarnya berapa ini? Empat dikasih bonus satu. Nggak sampai 300 berarti 50.000. Ya berarti berapa? 50.000-an. Jadi dikasih bonus yang wattnya kecil, 8,5 kalau yang 13. Jadi sebenarnya pakai suara bisa saya konekkan ke Google Voice, kemudian dari Wish itu juga bisa dikonekkan Wish-nya. Jadi kita pakai istilahnya Google API-nya itu connect, dikonekkan aplikasi itu dikonekkan dengan itu. Jadi mungkin saya akan beli HP second-second jelek gitu yang harga-harga 300 apa kemudian saya konekkan saya taruh saya nyalakan terus di kamar dan saya bisa tinggal ngomong Google apa ya Alexa atau apa ya kata depannya itu matikan lampu warna biru warna merah itu bisa itu sangat mudah sekali. Jadi perangkat bebek pintar itu murah sekali dan banyak sekali sekarang murah. Itu gimana Pak chipsetnya? Namanya DSP, chipnya DSP, Digital Signal Processing. Teorinya itu matematikanya rumit sekali dulu ya. Saya dapat nilai C ya, saya terus terang dapat nilai C. Itu teman-teman ya susah itu yang ngajar itu beliau itu Pak Nuh, menteri itu ya. Kalau nggak salah lupa saya Pak Menteri itu rumusnya panjang itu kalau memang nggak suka matematika bukan anu ya waktu itu memang sangat panjang ya dan harus menuntut konsentrasi tinggi dan nggak mampu kita waktu itu dididik hanya untuk aplikasinya pokoknya jadi nah kalau memprogram DSP-nya nah saya bisa jadi memprogram IC-nya, menyimpannya, kemudian membuat semacam perangkat ya. Tapi dulu ndak ada. Tapi kalau seandainya dibuat, oh besar sekali dulu. Kalau seandainya dibuat itu satu kotak besar. Kalau sekarang kan kecil, beli DSP itu kecil. Apalagi kalau mau main-main IoT, Anda misalkan main IoT itu murah. Sekitar 40 sampai 60.000 aja alatnya itu pakai ESP. Motherboardnya ditambah yang lain-lain itu sangat memungkinkan kalau Anda mau berkreasi dengan IoT yang seneng utak-atik ini elektro itu nggak perlu nyolder-nyolder sekarang pakai tancap, pakai kabel tancap gitu aja sebetulnya. Jadi nggak harus nyolder-nyolder itu. Ada perangkatnya dijual banyak, tutorial di YouTube juga banyak. Silakan kalau mau bikin perangkat IoT berbasis suara. Ayo coba dipikirkan ya. Pikirkan kemudian kalau Anda memungkinkan itu mengembangkan. Saya ini mencoba sebetulnya penelitian tapi nggak ternyata nggak didanai. Jadi penelitian gagal waktu yang bikin proposal Pak Yakin sih. Gagal gagal mendapat pendanaan ya. Mudah-mudahan tahun depan saya coba lagi perbaiki. Mungkin salah. Eh apa namanya? Bagaimana di ruangan kelas itu bisa mendeteksi ada bullying atau tidak. Jadi kalau rame, kelasnya rame apa misalnya di kelas-kelas itu ya. Kalau jam gurunya kosong, rame itu terdeteksi, maka sinyal itu akan mengirim ya, dipasang di kelas mengirim ke sistem.
Jadi IoT, kemudian di situ lihat ada skala. Ini mau kalau mau mau ada yang mau penelitian itu silakan. Ayo siapa yang maju? Nanti saya biayai alatnya murah kok. Cuman Anda mempelajarinya nanti metode-metode apa yang kita pakai untuk menganalisis suara-suara itu. Jadi kenalkan suara rame, suara hening, suara tertentu. Jadi dibuat kecerdasan ya. Nanti mungkin dihubungkan dengan AI, mungkin dengan ChatGPT, dengan API-nya mungkin. Atau apa nanti keluar bahwa di ruang kelas ini terjadi keramaian, kemungkinan ada keributan, kemungkinan ada pengajaran. Jadi kalau ada pengajaran kan berarti suara dosennya atau gurunya yang muncul. Jadi cukup dari situ aja nggak usah pakai kamera, ya. Nanti yang kedua nanti pakai kamera. Nah, pakai kamera dilihat situasinya apa terjadi pembulian, artinya ada kerumunan. Pembulian biasanya terjadi dengan kerumunan. Jadi kalau terpencar duduk dengan rapi, maka bisa deteksi tidak ada proses perundungan atau bully. Nah, itu untuk deteksi dini. Jadi segera. Kalau memang ada tertentu nanti muncul alarm atau nanti ada indikatornya berapa persen kegawatan dari ruangan itu. Jadi bayangkan ya kalau dipasang di kelas-kelas SMA atau SMP yang rawan biasanya SMP, SD itu nanti muncul kerawanannya. Tingkat kerawanan kalau rame, ada teriak-teriak, ada apa macam-macam. Biasanya misalkan bisa bedakan suara teriakan anak-anak putri biasanya. Nah, itu deteksi sinyalnya bisa mendekati 100 atau bahkan 100 kepanikannya sehingga guru cepat tahu bahwa di kelas ini ada masalah. Ayo, siapa yang mau nyoba? Ini judulnya saya bagikan share. Ada yang berani silakan. Perangkatnya tidak terlalu mahal dan nanti saya biayai perangkatnya. Ya, jadi ada hubungannya dengan IoT dan mata kuliah IMK, kemudian ada metode-metode yang digunakan. Oke, ada beberapa banyak ide-ide yang itu. Kalau Anda mau coba, silakan ide-ide itu. Kalau mau yang seperti saya, silakan Pak. Saya mau bimbingan Pak Syahid. Itu judulnya menarik. Langsung aja hubungi Pak Syahid. Ya, WA saja yang semester 6 untuk tujuhnya nggak sulit, tidak ada kata sulit. Yang tadi misalkan mengenali suara irama kori misalkan masih terbuka, silakan. Dan insya Allah akan banyak disitasi orang gitu loh kalau kalau nanti tulis papernya. Atau ada yang berani gak begini. Mulai pertama itu sudah berinisiatif untuk membuat papernya ke Sinta 2. Jadi begitu masuk langsung kerjakan nggak pakai bertele. Jadi kita komunikasi dengan saya intens itu hampir setiap hari kalau perlu. Setiap hari ya kita diskusi. Nah sampai menghasilkan suatu paper hasil risetnya ya mungkin sebulan lah kita pertemuan mungkin bisa sampai 20 kali ya untuk menghasilkan itu. Nah, nanti kita tembak ke Sinta 2. Jadi kalau seandainya ke Sinta 2 Anda mengajukan judul proposal, begitu Sinta 2 Anda diterima, sudah Anda nggak usah menyelesaikan skripsi, nggak usah nulis skripsi, nggak usah ujian, nilainya langsung A plus. Langsung oleh dosen pengujinya tetap ada dosen penguji, ada dosen pembimbing. Tapi ya nggak perlu, pembimbing pertama aja. Terus nggak ada yang macam-macam. Jadi nggak usah, jadi papernya itu bukti dan Anda akan dapat nilai A dan tanpa ujian. Dan Anda adalah rekor. Saya berharap saya selalu terdepan. Artinya saya yang gini ini biasanya saya mendahului. Jadi mahasiswa semester 7 bimbingan saya semester 7 yang pertama. Ada gini-gini Pak Said yang pertama. Misalkan mau membuat komunitas ini, komunitas-komunitas beberapa komunitas itu juga inisiatif saya. Banyak yang nggak tahu. Komunitas robotik, komunitas pemrograman, komunitas multimedia, apa segala macam itu juga arahan dari saya.
Banyak bahkan yang nggak tahu itu sudah berdiri lama, siapa pendirinya nggak tahu, proses ini komunitas ini berdiri apa nggak banyak tahu. Nah kalau tahu ya dari Pak Said eh, dalam senyap-senyap aja jalannya. Oke, silakan antar muka berbasis suara sudah sangat banyak ya. Nah ini mengontrol perangkatan rumah pintar, smart home ya. Sekarang sudah banyak gitu ya. Dan mungkin suatu semuanya hampir ini cuman orang apa ya ogah istilahnya melakukannya atau masih segan atau apa istilah kalau bahasa Jawanya kagok ya untuk memasang perangkat-perangkat teknologi terakhir yang murah sebetulnya dipasang di rumah-rumah itu ya. Tapi sekarang sudah mulai perumahan itu ada smart home-nya mulai dari kunci, mulai dari lampu, mulai dari yang CCTV-nya dan sebagainya sudah di bawaan dari pembelian rumah itu gitu ya. Ya silakan. Penggunaan teknologi dalam berbagai konteks menunjukkan bahwa interaksi memiliki potensi sangat besar ya. Karena interaksinya alami. Yang orang-orang dengan disabilitas misalkan itu bisa kalau dia bisa pakai suara tanpa tangan, kalau misalkan tangannya bermasalah atau kakinya bermasalah, itu tinggal ngomong. Misalkan kursi roda dengan suara sudah banyak itu yang meneliti. Jadi kursi roda tapi dengan suara maju, mundur, belok kanan, belok kiri itu udah lama sekali itu teknologi 20 tahun yang lalu itu sudah teman-teman teman saya yang meng-create itu juga banyak. Aksesnya cepat, bahkan bisa jarak jauh, ya, bisa di luar rumah gitu ya. Jadi Google matikan rumah, misalkan rumahnya ada 5 gitu, rumah mana rumah satu, matikan lampu, nyalakan lampu atau ini cek apa gitu sudah bisa kita ngomong seperti kita ngomong dengan asisten kita ya. Kalaupun itu bos ya sekretaris gitu ya. eh Salah satu inovasi penting dalam interaksi ini ya, oke saya besarkan ya nanti. Nah, sorry. Nah, oke, ini karakteristiknya. Tapi ada keterbatasan, interaksi berbasis suara juga memiliki keterbatasan dalam menyampaikan informasi dalam situasi visual lebih bagus. Jadi digabung antara suara sama visual bagus. Jadi tadi kalau misalkan pembulian tadi suara saja, kalau misalkan tidak ada suara memang ngumpul lah Pak masalah. Tapi kalau ngumpul konsentrasi orang itu bisa deteksi orang itu berkumpul atau tidak. Terus ada suaranya, nah jangan sampai salah. Nah, jadi suara dan gambar dan itu mendukung maka kesimpulannya seperti ini jadi dua. Tapi itu nanti aja satu aja suara dulu, nanti siapa yang gambar, nanti kemudian digabung. Jadi nanti akan jadi tiga skripsi barangkali gitu ya. Lebih efektif dibandingkan menyampaikan informasi suara, ya. Oleh karena itu banyak sistem modern menggabungkan suara dengan visual. Nanti pakai suara dan visual gambarnya. Jadi wajah sekarang sudah bisa. Wajah seseorang itu apakah dia cemberut, apakah dia apa sedih, apakah dia senang, itu juga bisa dilihat di wajahnya. Bahkan sekarang sudah sebenarnya sudah ada itu ditanamkan di AI. Kalau Anda berlangganan AI yang berbayar yang 350 itu bisa melihat gambar atau deteksi banyak deteksi gambar untuk mencirikan itu bisa dilihat di apa namanya di Facebook saya di jadi orang itu bohong atau tidak bohong atau dengan bahasa lain itu seperti apa itu bisa dari wajah ya bukan dari suara saja dari wajah. Silakan di Facebook saya ini ada tulisan saya yang viral ini. Lagi viral loh, 90 dibagikan 94 viral sekali ini. Tulisan saya ini ada yang viral. Nah, eh di mana ya? Panjang kalau Anda lihat baca setiap hari yang suka dengan saya juga membagikan buku-buku gratis. Eh,
Oh, coba. Eh, agak bawah ya. Atau dari gambar ya. Bisa kelihatan nggak ini? Dari gambar. Bentar. Kalau dari gambar mungkin pencariannya lebih cepat. Hmm, waktu itu yang ini. Mana ya? Di antara ini pokoknya. Nah, mungkin di antara ini ya. Pokoknya ada ini. Nah, beberapa. Pokoknya Anda carilah. Nah, yang Anda cari. Lupa saya tempatnya. Yang enggak. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, ini kalau mau pakai gambar. Tapi agak repot juga ya. Lebih sulit ya. Pakai gambar lebih sulit juga sih. Suara juga sulit sebenarnya enggak. Tapi bisa di... Nah, sekarang dua ini. Virtual reality dan augmented reality. Saya tanya aja dulu ya supaya interaktif kita berjalan. Eh, siapa ini ya? Saya tanya duluan ya. Sheila Apriliani Putri, open mic. Baik, Bapak. Oh, suaranya kecil ya atau saya yang enggak kecil? Sudah, oh, volume saya sudah 100 ini. Halo, Sheila, open mic. Iya, Pak. Gitu. Ngantuk ini lagi ngantuk ini. Pernah atau pernah membaca atau memahami tentang ini dulu? Virtual reality. Oh, R-nya nggak, Pernah, R-nya Pak. pernah. Pernah mencoba? Masih belum. Nah, belum. Oke, cuman saya tanya aja belum atau sudah. Itu aja ya. Saya tanya yang laki-laki ini. Muhammad Naban Baihaqi, open mic. Hadir Pak. Ya, virtual reality sudah pernah nyoba? VR? Pernah Pernah. Pakai perangkatnya beli sendiri atau pinjam? pinjam Pak. Pinjam. Oke, apa yang dicoba aplikasinya? Waktu itu dibuat game Pak. Game, oke. Ya. Ya, sudah. Saya tanya lagi si Alipia. Open mic, Alipia. Iya, Pak. Sudah pernah nyoba VR? Pernah, Pak, sekali. Apa itu? Yang kayak seolah-olah kita bisa ngelihat beda dimensi gitu kan, itu kan ya, Pak? Apa Misal buat aplikasinya kayak apa? game. Oh, game. Oke. Iya. Saya lanjut, saya tanya lagi. Dewi Rahma. Open mic. Nah, mana ini Dewi Rahma? Ayo jangan tidur. Open mic. Wah, mic-nya rusak ini. Oke, saya pindah aja. Ini kayaknya tidur ini Dewi Rahma ini. Oh, di sini di tempat saya hujan ini. Udaranya mendung. Ali Nur Ardi. Hadir Bapak. Pernah nyoba VR? Belum pernah Pak. Belum pernah. Oke, kalau belum pernah ya. Cuman saya ingin tahu aja. Siapa lagi nih ya? Datul Mufidah. Open mic. Ya, Pak. Iya, Pak. Sudah pernah VR? Belum, Pak. Belum. Oke, kita coba yang lain. Yang sudah pernah siapa ini? Faik Rafli. Open mic. Pak, hadir. Ya, sudah pernah pakai VR? Belum Pak. Belum. Berapa yang belum tadi ya? Banyak ya. Oke, coba. Mana lagi nih yang nggak kelihatan ini? Eh, kurang lebar sayang. Nah, mana ya kira-kira ini?
Yosi, Yosi. Wah, ada gambarnya Yosi ini lagi berdiri. Yosi Brian, open mic. Iya, Pak. Sudah pernah pakai VR? Belum, Pak. Belum. Waduh, tambah lagi yang belum nih. Yang belum ini banyak. Neila. Neila. Open mic. Hadir Bapak. Sudah pernah pakai VR? Belum Bapak. Belum. Rusdiansa. Open mic. Belum, Pak. Belum. Nadia. Mana yang sudah pernah ini? Saya mau menggali pengalamannya menggunakan ini. Nadia, open mic? Iya Pak. Ya, sudah pernah pakai VR? Pakai VR. Sudah pernah belum? Wah, mic-nya bermasalah kayak. Apa? Sudah pernah? Belum. Belum. Halo, cuman jawab sudah atau belum itu aja loh. Belum. Belum. Oh, belum. Oke, banyak yang belum. Ya, banyak yang belum. Yang sudah tadi siapa tadi ya? Tadi yang sudah siapa tadi? Coba, coba, coba. Open mic yang Eh, sudah tadi. saya Pak Ah, Aditya. ah, up sensasinya gimana? Lihat gamenya itu. Seru sih Pak, cuman kalau lama-kelamaan bikin pusing gitu Pak. Oke. Ya, yang saya inginkan eksperimennya itu ya pusing, lama kelamaan seru, objeknya tiga dimensi. Perangkatnya saya tanya lagi nih. Perangkatnya apa yang harus mendukung perangkat dari perangkat apa HP-nya aja. Kalau VR-nya macamnya banyak, mulai dari yang murah sampai yang paling mahal sampai puluhan juta ada. Eh HP-nya harus apa? Fitur apa yang harus harus ada? Tahu nggak fiturnya atau sensornya apa yang dalamnya yang utama? Atau yang main game tadi untuk main game? Sorry, sorry, sorry. Sorry. Yang main game tadi siapa tadi? Tadi sudah pernah tapi main game tadi siapa? Coba open mic. Lupa saya tadi namanya. Siapa tadi ya? Fai atau siapa tadi ya? Halo, open mic. Yang tadi Bu sudah pengalaman tapi pakai untuk buat main game. Aduh, siapa mau? Eh, iya Pak, saya Pak Kamu ya? udah pernah. Oh, Iya, main game cuman juga. Oh, ya, ya. Tadi ada iya, laki-laki siapa tadi? Sudah pernah Pak main game itu. Siapa tadi? Kamu juga pernah buat main game? iya Pak nyobanya emang dibuat game aja. Gamenya seru apa enggak atau sederhana? Game kayak ngelawan musuhnya pukul-pukulan gitu Pak. Oh, pukul-pukulan. Oke. Yang mencari-cari enggak ya? Yang mencari-cari objeknya. Kayak di ruangan-ruangan gitu ya Pak. Iya, belum. Iya pernah-pernah. Pernah juga ya. Oke, Jadi kayak sensasinya. yang berjalan itu kan ya Pak. Iya. Nah, itu kan harus Hmm. ada yang apa HP-nya harus mendukung. Ya, kalau nggak mendukung nggak bisa. Kira-kira apa itu? Fitur apa namanya? Ngerti tahu nggak? Eh Sensor apa yang di HP yang mendukung itu? Kok dia tahu gerakan ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur gitu? Kira-kira ayo bisa jawab nggak Alipia? Kalau untuk fiturnya kurang tahu Pak. Soalnya saya cuman waktu itu nyoba-nyoba aja gitu. Itu Eh, punya orang lain. Oh, enggak bayangan kamu, misalkan kamu kan utak-atik HP nih pernah utak-atik kalau beli HP fiturnya diperhatikan enggak sensornya diperhatikan enggak apa apa saja sensor di HP itu. Coba Kayak sensor suara, terus sensor suara. eh, digerak-gerakan sensor layarnya Pak. Iya, terus apa lagi sensor apa yang kamu tahu? Coba. Nah, ini banyak yang nggak paham ini ya sensor. Beli HP kadang-kadang canggih, HP-nya pokoknya mahal. HP-nya harganya katakan 10 juta. Samsung, iPhone. Nah, misalkan HP-nya iPhone tapi buat WhatsApp-an aja. Nah, rugi. Hanya mau prestis gitu kelihatan wow.
Jadi ya banyak orang beli iPhone itu hanya untuk gengsi, tidak untuk produksi atau ke fiturnya. Jadi beli-beli ya Pro Max 17 Pro Max harga di atas 20 juta. Hanya untuk WhatsApp sama buka sosial media, tidak untuk yang lain. Coba saya tanya ini aja. Yosi, Yosi lagi Yosi, open mic. Tadi Yosi nggak ada suaranya. Coba Zaki open mic. Mana ini Zaki? Iya, Pak. Nih anak laki-laki sering main game ya? Sering-sering, Pak. Sering. Fitur sensor apa yang penting di dalam HP yang untuk mendukung game yang seru? Giroskop, Pak. Nah, giroskop. Giroskop ada lagi kompas giroskop. Ya, jadi yang itu yang dua ini kompas sama giroskop. Beda loh ya. Kompas sendiri, giroskop sendiri. Kalau giroskop itu untuk dia bergerak ya, mau bergerak kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah itu giroskop. Tapi kalau kompas itu arahnya kemana kan nggak tahu dia. Ke kiri tapi ke kirinya dari mana, barat, utara, selatan nggak tahu. Jadi dua ini. Jadi kalau dua ini bisa Anda manfaatkan, kalau Anda mau membuat game, ya gampang kok. Di Unity itu sudah ada. Di Unity itu ada function yang menggunakan apa fitur ini, tinggal diaktifkan. Kemudian nilai baliknya itu tinggal Anda aplikasikan ke dalam pemrograman. Oh, apa saiki sing paling gak. Cuman kreativitasnya aja bangun. Misalkan game yang lagi seru apa dulu yang menggunakan giroskop sama kompas. Game apa contohnya? Yang viral, dulu viral apa sih, Zaki? Drone-dronean, Pak. Drone apalagi? Ya, kalau di drone itu ada memang di drone itu ada dua ini. Enggak game, game yang viral dulu. Mungkin zamanmu ini juga barangkali. SMA, kamu SMA. Kurang tahu sih, Pak. Oh, nggak tahu. Yang nyari koin, terus ada yang terakhir nyari koin, yang kedua itu ada GPS-nya, pakai GPS, kemudian pakai kompas. Pokemon, Pokemon. Oh, Terus Pokemon Go. ya, Pokemon Go. Terus lain Pokemon Go banyak banyak yang menggunakan, tapi dia nggak pakai VR ya, nggak pakai VR. Cuman saya ngomong sensornya dipakai, GPS dipakai, kemudian kompas dipakai dan lain-lain ya. Jadi digabungkan GPS-nya dipakai. Misalkan kalau main perang-perangan itu ya kamu mau bikin software untuk main perang-perangan itu GPS-nya diaktifkan, kemudian jadi dia bergerak dari satu tempat ke tempat lain itu dipasang di situ arealnya di mana, kemudian oleh sistem server itu dititipkan seolah-olah ada lain atau ada musuh. Musuhnya sesama orang juga, tapi di wilayah itu. Sehingga kalau ketemu kedeteksi, nah Anda harus bersembunyi, tembak-tembakan. Jadi orangnya nggak ketemu, ditembak, misalkan. Kalau misalkan ya mati atau gimana, pokoknya. Bayangkan, jadi kalau Anda jalan-jalan, aktifkan gamenya sama temennya yang orang lain juga pakai game tadi, aktif juga. Nah, dia memberikan koordinasi. Nah, jadi GPS-nya nyala, dia ada posisi di mana. Nah, kemudian kita juga tahu posisinya. Ada musuh nih di dekat kita. Nah, langsung bersembunyi, saling dua-duanya saling apa kejar-kejaran. Nah, nanti ditambahkan giroskop, ada kompas, macam-macam atau tembakan. Jadi kalau misalnya peperangan itu antar wilayah, misalkan ngirim rudal, misalkan, maka kecepatan rudalnya berapa, ya lintasannya berapa, ya kan gerak peluru dia, gerak peluru. Kalau di fisika itu ada gerak peluru. Jadi kalau itu, tapi kita ngomong teknologi ya sekarang ya, misalkan meriam ya kita lempar meriam misalkan. Jangkauannya kira-kira beberapa meter, maka sudutnya kita atur
kecepatannya kita atur, kemudian kita tembak. Wah, seru juga itu main game-game. Tapi game yang teknologi yang lama, jangan yang terbaru. Terbaru ya sudah canggih, kirim rudal langsung cari sasaran. Ya, game gak seru sih, seru yang lama sebetulnya. Nah, banyak game-game yang bisa Anda kreatifkan ya. Sudah diajari Pak Frezi Unity. Tapi memang kalau kalau mau bimbingan ke beliau. Tapi kalau ide-ide ke saya banyak. Ide-ide game, walaupun saya bukan bukan player, tapi saya banyak tahu tentang game-game atau divisi game ada mau RPG, mau petualangan, adventure, mau balapan, balapan yang mana yang lebih seru misalkan. Ya, jadi mulai PlayStation 1 sampai, tapi yang saya belum nyoba memang PlayStation yang di atasnya sampai 3 aja. 4 5 saya belum belum tahu. Misalkan main sepak bola juga bisa pakai apa namanya fitur-fitur lain ya. Bisa diaktifkan itu. Tapi sementara kan tidak diaktifkan. Jadi kalau pakai VR, misalkan VR, bayangkan Anda seperti di lapangan sepak bola. Jadi Anda berlari di tempat, tapi dia berlari di sinyalnya itu berlari. Dan diukur berapa langkah Anda bergerak itu kan bisa itu di HP atau di jam tangan dipasang. Jadi Anda bergerak mengayunkan tangan itu walaupun di tempat ya. Tapi seolah gerak ke arah mana? Nah, jadi main sepak bola lebih seru lagi. Jadi seolah-olah Anda main sepak bola. Ada aplikasi yang banyak beredar, misalkan bersepeda. Bersepeda dihubungkan dengan Google, dengan kecepatan dan sebagainya, dihubungkan dengan itu. Seperti Anda bersepeda, jadi alat beli sepeda biasa, kemudian ditambah sensor, ya, sensornya dihubungkan dengan HP. Nah, dari HP itu Anda mau bersepeda misalkan di Arizona Amerika Serikat misalkan itu kelihatan di jalan apa kan kalau di Google Street kan bisa jalan jadi kita mainkan ke Google Street jadi kita gerak itu seperti orang bersepeda atau kalau lebih menarik lagi yang layarnya tadi dihubungkan ke VR. Nah memang satu kelemahannya pusing kepalanya yang nggak biasa. Tapi kalau sudah lama terbiasa tidak. Jadi hanya orang tertentu pusing Pak teknologi tidak baik. Nah kalau pusing memang ya memang nggak punya kemampuan untuk adaptasi. Nah, pilot-pilot itu berapa G dia bermanuver. Yang orang-orang ke luar angkasa segala itu dilatih, tapi juga punya bakat dia tidak pusing, tidak mual. No, naik bis saja ada yang mual muntah, tapi ada yang tidak kan gitu ya. Jadi tergantung daya tahan atau kemampuan seseorang. Sebetulnya VR itu tidak cocok untuk semuanya. Hanya tertentu kecuali ada beberapa orang yang selama pakai muntah. Ada yang tidak kalau enjoy disugesti aja. Saya menggunakan ini enjoy. Nonton bioskop, waduh, seperti di gedung bioskop ya. Jadi gerakan memilih menu ya kalau VR itu saya jelaskan yang belum pakai ya. Itu bisa Anda beli aja harganya yang lama sekarang nggak sampai 100.000 kok. Nggak sampai 100.000 jadi punya nggak sampai tapi kalau yang mahal banyak. Jadi kalau mau tidur pakai itu nonton nonton bioskop itu seolah-olah di gedung bioskop. Anda seolah-olah di gedung bioskop. Ya aplikasinya berkembang. Saya dulu nyoba nggak berkembang. Saya sampai pernah beli dua macam ya, dua macam VR yang murah dan yang agak mahal sedikit lah. Ya nggak sampai 200.000. Yang murah dulu mulai dari yang 30.000. Ya banyak dijual. Tapi banyak juga sekarang sudah banyak yang menjual karena dipikir pusing ya. Banyak yang pusing. Tapi kalau Anda kuat kuat ya silakan pakai aja hanya untuk memakai itu. Karena apa? Karena kemungkinan juga kemungkinan akan lepas ya. Tidak pakai virtual tapi mungkin pakai hologram ya. Teknologi hologram itu bukan 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 omong kosong ya. Hologram itu memang ada hologram. Kemudian film-film di apa Tony Stark ya di apa Iron Man misalkan layarnya di tidak ada layar ya. Dia pakai hologram, kemudian dia bisa membaca suara dan gerak mata kita.
dan tangan kita mau nyentuh kemana itu bisa digerakkan, itu sudah banyak sekali, bahkan sudah bukan khayal tapi beneran. Misalnya keyboard keyboard laser itu ada dijual ya, harganya sekitar 300-400 ribu ya, keyboard laser namanya. Jadi keyboard Anda ngetik di papan tapi tidak ada keyboardnya. Nah, seperti apa itu? Nah, suatu saat juga pakai kamera sudah cukup itu ya. Misalkan Anda pakai kamera ya cukup juga ya. Oke, banyak lah, banyak 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 banget ya yang mungkin bisa dikembangkan. Jadi VR itu, oke ya. Coba tetap Anda tetap harus mencoba walaupun pusing, yang belum coba. Nah, itu adalah membentuk seberapa TI Anda gitu loh. Kalau Anda nggak nyoba, nggak, oh posisi VR VR tapi nggak nyoba, nggak, wah kan apa namanya, oh VR kayak gini ya, apakah memang akan berkembang? Kalau nggak merasakan sendiri, pengalaman sendiri nggak mungkin. Seharusnya seharusnya di komunitas multimedia itu ada VR yang lebih bagus. Minta aja ke, atau di lab multimedia itu harusnya tersedia sebetulnya, sehingga kalian bisa nyoba ya. Cuman nggak tahu kok nggak disediakan. Sebenarnya perangkat-perangkat semacam itu disediakan oleh kampus dan Anda bisa nyoba gitu loh. Jadi kalau nggak ada pengalaman, oh, kalau siapa tahu ada yang pengalaman, oh ya saya bikin aplikasi yang luar biasa, viral misalkan, bisa pakai gitu ya, dan seterusnya. Untuk pendidikan misalkan, oh bagus juga, tapi mana dulu bener apa enggak? Ini kayak ya. Nah, sekarang kita lanjut tentang augmented, ya, augmented bahasanya apa ya? ER ya. Kalau ini VR, ini AR, augmented reality. Nah, ini konsepnya tanpa saya satukan karena memang ada hubungannya. Augmented itu seolah-olah ini banyak, ini di aplikasi di Google Play Store, bisa nyoba. Siapa yang pernah nyoba? Saya tanya lagi nih. Saya tanya, mana tadi ya? Ini. Saya tanya lagi yang lain ya. Sopo ini yang, oh ini, oh Salsabila, Salsabila open mic tuh. Ya tidur ini. Salsabila ngantuk. Ya, Bapak. Oh nggak ngantuk, saya pikir ngantuk. Pernah AR, Augmented Reality atau ER, pernah nyoba nggak aplikasinya? Belum, Pak. Belum. Milzam, open mic dulu. Bentar, ayo kita diskusi nyantai. Aduh, Ya, pernah nyoba AR? belum pernah, Pak. Belum pernah. Kenapa kira-kira kok belum pernah? Males Eh, atau apa? Atau nggak tertarik? Atau belum mau mencoba? belum belum ada kemauan. Belum ada kemauan. Kira-kira nih ya, Mirzam, kira-kira bayanganmu semenarik apa AR ini bagi kamu? Kalau lihat, mungkin pernah dengar ya, AR pernah dengar atau melihat videonya di YouTube atau di mana? Atau di TikTok? Sudah pernah lihat di TikTok sih, Pak. Nah, tapi belum pernah nyoba ya. Oke. Iya, Pernah pernah lihat ya bentuknya seperti apa. Jadi, oke, benda itu bisa divisualkan seolah 3 dimensi. Wah, kadang-kadang seneng. Bahkan kalau apa namanya digabung VR sama AR ya, terus itu misalkan gambar anak-anak, anak TK misalkan ya, anak TK, tapi nggak tahu anak TK boleh nggak pakai VR ya. Itu kalau dia diperlihatkan bukunya dibuka, itu bukunya akan keluar bentuk wujud 3 dimensi. Rumah gitu seperti rumah. Kalau itu binatang misalkan macan itu seperti macan. Jadi soalnya, atau kucing misalkan, soalnya dia pengen pegang gitu.
dia pegang tangannya itu ketika dipasangkan VR, kemudian di gambarnya ditempel di dinding misalkan gambarnya, maka gambar apa yang ada di situ memunculkan objek tiga dimensi karena sudah kita program dan bergerak dia, bergerak ya, di layar. Jadi antara VR sama AR itu digabung. Kalau AR saja ya juga banyak gitu ya. Di HP, HP-nya ada kamera disorotkan ke gambar di buku atau di mana dia muncul gitu ya. Ayo coba Anda ya. Harus nyoba, harus ada kurius, eh, ingin ketak tahunya tinggi. Mosok arek TI gak ono sing nggak ada yang kuriusnya tinggi kan aneh. Jadi anak TI itu sebetulnya, Pak saya kuriusnya di bidang lain, ya oke lah saya percaya itu. Tapi kalau misalkan sama sekali nggak ada, ya oke apa nang TI ngono loh. Nek jurusan lain enggak ya nggak masalah. Misalkan dia sosial atau filsafat atau dia jurusan apa. Nah, banyak banyak skripsi yang membahas tentang VR dan AR ini justru di program-program studi pendidikan. Nah, aneh. Nah, di TI sendiri tidak banyak yang mengembangkan. Nggak tahu ya, saya belum di ke saya belum banyak, belum ada yang skripsi atau yang minat. Tapi saya membatasi, saya hanya memberi ide aja. Silakan ke dosen yang menguasai lebih lanjut gitu ya. Tapi ya saya akan memberikan arahan seperti apa bentuknya itu. Oke ya. Jadi antara VR, aku deh sudah pelajari lagi VR itu seperti apa, rasakan, dicoba gitu ya. Jangan sampai tidak coba VR kayak apa, kemudian kayak apa. Kalau mau beli silakan, kalau misalkan apa ya harus belilah paling nggak punya itu kayak buat lucu-lucuan gitu ya. Oh, nah apalagi kalau mau tidur nonton bioskop, saya pernah sempat itu ya nonton bioskop pakai ini terus suaranya ke telinga dibuat kayak Dolby suaranya itu, oh, gambarnya juga bagus, jadi suasananya nontonnya lebih enak. Kalau main game agak susah yang tertentu harus ditambahi perangkat lain. PlayStation juga ada yang menggunakan perangkat perangkat VR ini gitu ya. Dikonekkan dengan konsolnya, konsol. Oke, untuk kedokteran apa sudah banyak kedokteran juga sudah menggunakan VR. Loh, kok ada, Pak? VR. Ya, jadi untuk kedokteran, jadi mengoperasi pasien itu dia pakai kamera, kemudian dia menggerakkan tangannya yang dihubungkan jadi tangan robot yang dia mengoperasi bahkan sampai halus gitu ya. Karena tangan manusia bisa gemetar atau gimana, tapi itu bisa seperti itu. Dan hanya beberapa rumah sakit yang mengoperasikan di Indonesia yang punya robot itu. Kemarin saya lihat di YouTube ada satu apa namanya rumah sakit yang bangga dengan bangga bahwa dia pertama kali menggunakan robot untuk operasi bedah gitu ya. Nah, dokternya tinggal duduk pakai kacamata, pakai kacamata, pakai kamera ditaruh di mata, dia melihat bahkan dengan zoom yang besar, yang kecil itu bisa. Tapi ya bukan VR-nya itu ya sebetulnya, tapi teknologi antara kamera dengan tangan itu. Dengan robot ya. Ya oke lah. Nah ini ya AR biasanya digunakan tablet atau kacamata pintar. Untuk apa? Nah untuk simulasi pelatihan dokter, simulasi untuk permainan game, untuk visualisasi produk perdagangan, untuk aplikasi pendidikan. Nah ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, VR ini ya penting sekali. Nah interaksi sekarang bagaimana berbasis gestur. Apa itu gestur? Bahasa Inggrisnya gesture, tulisannya gestur. Gestur.
Gestur. Gestur itu apa? Gerakan. Nah, beberapa sudah ada yang skripsi kalau nggak salah, tapi bukan bukan saya yang uji kalau nggak salah dulu. Jadi gerakan tangan, gerakan tangan itu dibaca. Gampangannya gini, kamera sekarang sudah ada banyak aplikasinya kamera. Tinggal menggerakkan jari 5 itu apa, kalau jarinya satu itu apa gitu ya. Kalau gerakan ke kanan ditangkap oleh kamera, jadi gesturnya, gerakan tubuhnya itu sudah bisa dibaca oleh sistem aplikasi. Aplikasinya apa maunya. Jadi tangan itu bergerak kemana. Main drum sekarang, jangan kaget ini main drum atau main alat musik kendang atau apa itu kita atau apa namanya kita main piano gitu. Pianonya nggak ada, tapi kita bisa menggerakkan jari itu dan jari itu akan dibaca oleh dan kalau Anda mau nyoba perangkat keras yang ini juga banyak atau aplikasi yang cari aplikasinya lah. Cari aplikasinya yang tapi kalau saya nyoba itu yang kamera itu jadi kamera selfie nah itu bisa mengikuti gerak kita ke kanan ke kiri kemudian tangan menutup tangan membuka jadi mulai tangan membuka itu apa kalau mulai tangan membuka terus menutup itu apa saya punya gimbal ya gimbal kita tahu ya gimbal HP itu dilengkapi dengan software yang terhubung dengan gimbal tadi. Eh, Gimbal tadi misalkan saya bergerak ke kanan kiri, dia kameranya akan mengikuti. Nah, seperti itu. Itu paling 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 sederhana sekali. Jadi ya ini juga gitu ya. Kalau memang punya uang lebih sedikit ya belilah gimbal gitu ya yang nggak mahal-mahal yang satu aksis atau yang dua aksis. Kalau yang tiga aksis ya lebih bagus lagi ya. Harganya ya nggak sampai 1 juta sekarang 800 700 ribu sudah dapat. Dan bagus stabilizer ya. Gimbal itu seperti stabil kalau bahasa Inggrisnya stabilizer ya. Itu bisa ditaruh yang ada toksinya itu bisa diaktifkan fitur mengikuti gerak. Jadi kalau kita gerak ke kanan, ke kiri gitu ya. Nah, kalau tangannya mau menu apa, tinggal kita kasih kode. Itu ada beberapa yang dikenali. Diprogram memang diprogram. Gerakan tangan akan dibaca oleh aplikasi atau sistem yang dipakai. Ini yang ngerti ya, interaksi berbasis gestur. Nah, ngerti ya. Jadi menggantikan keyboard dan mouse. Ya, oke, ngerti ya gestur ya. Ini memilih menuju objek. Gerakan mata juga bisa deteksi gerakan mata. Mata ke kanan, ke kiri. Jadi misalkan milih menu, ya misalkan milih menu. Nah itu dia dikasih apa namanya navigasi, misalkan ngetik ya. Ada kolom navigasi. Kalau kita mata kita gerakkan ke kanan, nah kamera menangkap kalau memang mata kita ke arah situ, kemudian kita memilih itu bergerak-gerak sendiri, menunya bergerak, kemudian kita diem. Ya, lihat ya. Jadi bayangkan ada kotak, beberapa kotak, itu bisa bergerak-gerak kotaknya itu dengan mata kita. Mata kita bawah ke atas itu akan sensor apa namanya kamera di yang terhubung dengan komputer itu membaca gerakan mata kita. Dia kemana ke bawah, ke atas, ke kanan, ke kiri. Begitu pada objek yang benar. Kemudian kita menatap dalam berapa detik kemudian atau kita kedipkan 2 kali gitu seperti kita kalau klik misalkan 3 kali kedip ya atau 2 kali kedip itu kemudian eksekusi jadi apakah lebih cepat atau nggak lebih cepat ya nggak tergantung kita jadi mainan seperti itu memungkinkan orang yang misalkan maaf disabilitas dengan misalkan dengan tangannya yang mungkin bermasalah misalkan habis kecelakaan atau apa memang dia disabilitas itu melihat layar, disediakan layar, dia bisa juga mengoperasikan. Nah, coba imajinasi Anda ke sana gitu ya. Bayangkan. Ya, jadi menuju, menggeser, memperbesar, memutar, apa segala macam lah.
Jadi sudah seperti itu ya objeknya sekarang. Bahkan sekarang ada yang ramai di TikTok itu, yang di TikTok itu anak kecil menari, menari yang di yang orang nggak mungkin dia bisa menari seperti itu gitu loh. Nah ternyata eh, ada aplikasi yang kalau kita bergerak objeknya juga bergerak. Persis suaranya juga berubah apa mimik gerakan bibirnya juga sama tapi yang sekarang masih statis artinya nggak langsung jadi kalau kita gerakan tapi kalau nggak salah langsung deh langsung dia kok komputernya harus kenceng gitu harus kenceng dia jadi kalau kita berjoget gambar gambar itu juga berjoget gitu. Itu susah sekali itu sudah apa namanya hardware-nya dan sebagainya. Kalau itu dianggap kebenaran, makanya hati-hati kalau dihubungi video call ngaku-ngaku dari halo BCA, halo dari Mandiri, persis bahkan suaranya juga persis, gambarnya juga persis, mimiknya juga persis. Nah, jangan Anda percaya kalau dengan tidak dari nomor. Nah, masalahnya nomor juga di cloning. Nomor seolah-olah nomor itu dari LBCA misalkan gawat mending ya datang ya. Jadi kalau misalkan ada penawaran apapun ya datang ke bank konfirmasi sekali lagi penipuan berbasis teknologi sudah sangat canggih bahkan Anda kalah canggih dengan maling-maling yang seperti itu atau penjahat-penjahat gitu lebih canggih daripada Anda yang orang IT sendiri gitu ya. Kan repot ini kalau sudah sampai ngomong gitu ya. Hati-hati ya. Sekarang banyak penipuan-penipuan seperti itu. Oke, kita nggak panjang-panjang ya. Nanti kita istirahat dulu. Sudah selesai lah nanti. Nah, ini artificial. Nah, sekarang kita ngomong AI ini. Wah, dah nggak ada habisnya kalau AI. Saya lihat beberapa skripsi, ya, kok skripsi. Tugas yang Anda selesaikan itu di luar kemampuan saya. Saya juga mau menebak ya repot juga ya. Nanti saya akan menghubungi salah satu piye caranya kok metu ini gitu ya. Karena saya tahu kamu menggunakan AI, cuman AI-nya apa? Nah, harusnya nanti kita tanya berbagi ya. Nanti saya lihat tugasnya, loh kok tampilannya bagus gini. Kamu gimana cara menghasilkan? Nanti share ke semuanya ya. Jangan disimpan ilmu itu jangan disimpan sendiri. Tapi untuk menyelesaikan tugas nggak apa. Tapi kalau saya curiga, curiga bukan curiga jelek, kok iso apik kok gini ya gitu ya kok bisa kayak gini ya ya apa caranya nah nanti demonstrasikan teman-teman yang lain bisa lihat nggak masalah malah saya acungi nilai yang bagus kalau Anda mau berbagi dan menunjukkan trik-trik untuk itu. Jadi bagus sekali ada yang menulis buat bagan, buat apa segala macam. Bahkan tapi belum saya kasih yang video ya. Tapi beberapa di TikTok sudah banyak merilis gimana cara membuat ini. Misalkan ada anak kecil ngaji, buahku suaranya kiroah. Ternyata anaknya nggak bisa ngaji, kan objek diam itu dikasih suara kemudian pakai Dreamina namanya, Dreamina itu yang 20 detik. Kalau dia lebih dari 20 detik nggak bisa, berarti AI. Karena kalau lebih, ya mungkin aja bisa lama. Itu dia berarti akun premium dia sampai lebih dari 20 detik. Nah, dicoba ya. Di CapCut itu ya, pakai kalau fiturnya di CapCut itu ada itu. Jadi seseorang berbicara dari gambar diam, dia punya suara merdu, nah, padahal bukan suaranya dia gitu ya. Dia bisa ngaji. Wah, kagum kita. Wah, anak sopo iki rek iso ngaji kok gini rek gitu. Wah, padahal bukan dia yang ngaji ya. Ya penipuan itu ya, penipuan atau sekedar hoax. Sebenarnya ya nggak bagus juga sih. Jadi yang punya suara nanti klaim, oh itu suara saya itu. Banyaknya penyanyi-penyanyi seperti itu juga gitu ya. AI ini banyak menipu-nipu juga ya. Hati-hati. Jangan kalau Anda jangan menggunakan ya hanya untuk mencoba terus tapi jangan di-share tapi ditambahkan tulisannya dibuat dengan AI gitu. Jujur aja gitu ya. Kalau kalau dibuat dengan AI sehingga orang oh Anda bikin hoax misalnya ini perang ini atau kejadian ini seperti ini nyata real padahal tidak pakai AI kadang-kadang sempurna sekali itu ya
Nah, oke ya. Jadi ada asisten digital, ada chatbot. Cobalah pakai AI itu sudah. Analisis perilaku ini juga nanti menarik ini. Ini jadi judul skripsi sendiri kalau mau ini jadi judul skripsi ini. Sistem rekomendasi sudah chatbot. Nah, ini yang saya belum belum explore yang untuk Anda yang mau nyoba. Kalau asisten enggak lah. Jadi dari sini aja ide skripsi banyak loh muncul. Jangan takut, silakan ke saya. Jadi dari materi kita sekarang ini banyak ide-ide yang kekinian, ya kan judulnya tren masa kini kan, artinya modern, nah, dan ke depan seperti apa. Itu 20 tahun lalu nggak mungkin ya. Yang angkatan lama-lama itu nggak mungkin saya kasih judul gini, nggak mungkin waktu itu teknologi belum ada, perangkat belum ada. Nah, kalau sekarang udah ada, harusnya jangan sampai saya kan heran itu. Skripsinya yang sekarang itu hampir sama dengan skripsinya mahasiswa angkatan 2004. Nah, kadang saya atau sama dengan angkatan 2010, 2015 kan deso banget gitu loh. Ya harusnya berkembang gitu loh, berkembang sama tapi ada pengembangan tapi tidak kadang-kadang sama. Nah, dosennya itu nggak lihat ya. Misalkan ya bimbingan saya mengerjakan A, oke. Kemudian Anda ke dosen B. Anda nggak tahu, Anda nggak melihat skripsi yang pernah saya bimbing A. Anda ke dosen lain. Pak, saya mau judul gini. Nah, dosen itu juga nggak melihat. Oh, ini gurung tawono nanggon TI. UIN Malang. Ah, dikerjakan. Ternyata sama atau mirip, gak ada perkembangan. Saya sampai gini ngelus dodo. Loh ya, oh, pesire. Kau nonton cari-cari di judul di TI itu kayak apa ada kesamaan. Kalau ada kesamaan, nah peningkatannya apa? Ini enggak malah penurunan ada gitu. Saya nah, kalau mau saya tunjukkan. Skripsinya malah turun itu loh. Kalau saya tidak bimbingan siapa ada kesalahan menghasilkan suatu kesalahan ya. Pak Zainal sama Pak Fatur salah dalam membimbing, salah dalam penelitian itu salah. Memang menghasilkan tapi salah menarik kesimpulan dan salah menelitinya. Kemudian saya bimbing mahasiswa lain untuk apa ya namanya mengcounter dua penelitian ini, skripsi ini gitu ya. Dan punya saya pun masih berkembang atau bimbingan saya tadi masih berkembang untuk diteliti ulang atau dibantah silakan. Tapi saya membantah dua penelitian oleh dosen karena salah dalam melangkah itu. Bahkan sampai kesimpulannya. Nah, itu yang gawat memang. Tapi nggak boleh. Artinya peneliti boleh salah tapi nggak boleh bohong. Nanti Anda nanti jadi Anda nggak boleh ngarang-ngarang ya, nggak boleh ngarang-ngarang. Oke ya, ini prinsip-prinsip. Oke, kita sudah mau jam 8 kita selesai aja jam 8. AI. Kemudian desain interaksi masa depan seperti apa? Ada gestur, ada realitas virtual ya, kecerdasan buatan ya tadi disebutkan di atas itu Anda kemas menjadi sensor-sensornya mungkin masih berkembang ya. Sekarang sensor-sensor itu pun masih berkembang gitu ya. Nah, jadi yang disebut dengan virtual reality itu ya realitas virtual bahasa Indonesianya. Kalau augmented reality itu realitas tertambah namanya bahasa Indonesianya. Oke, sampai di sini. Oke, terus mana ini? Prinsip ini kajian Islam dan Quran dan sains ya jelas lah. Duh, siapa ini yang gitar musik? Oke ya, istilahnya ada istilah yang harus Anda kenal ya. Namanya multimodal interaction. Saya sudah nyoba ChatGPT yang ada suara, ada gambar, saya ngobrol dan macam-macam dengan ChatGPT dengan wajah saya gitu ya. Nah, jadi soal dia tahu saya, jadi dia ngerti gitu ya. Ngerti gerakan tangan saya dengan macam itu sudah ditanamkan di AI tadi. Luar biasa ya. Tapi Anda mungkin nggak mencoba, memang butuh biaya. Seharusnya ya itu yang disediakan oleh lab
lab multimedia kalau Anda tertarik itu disediakan ChatGPT yang berbayar. Sebetulnya si kampus hanya mengeluarkan uang 300 atau 400 ribu sebulan kali setahun, katakan setahun 4 juta, tapi semua mahasiswa bisa merasakan kan itu ringan bagi prodi. Nah, SPP mu digawe opo nek gak digawe uang rakyat buat apa gitu loh. Untuk coba kemudian timbul ide-ide untuk mengembangkan. Ya, kalau saya nyoroti itu ya belum ya. Kampus kadang-kadang nggak berpikir seperti itu ya. Sindikai cuman macam seminar, seminar. Bangga kalau acaranya acara seminar. Saya lebih seneng kalau itu workshop. Kalau seminar-seminar buat apa ngomong tok gedabrus tapi nggak ada manfaatnya. Oh, anunya yang mulu-mulu untuk mahasiswa nggak perlu seminar lah. Langsung workshop apa gitu ya. Workshop yang praktis. Workshop juga ada yang nggak praktis. Workshop yang praktis yang harus kita kerjakan ya supaya nggak sia-sia ilmu sesuai Al-Quran itu. Nah, ini ada soal latihan 5 Anda kerjakan ya. Kerjakan ini di sebentar ya, saya lihat dulu nih. Ini banyak yang minta pertemanan dengan saya tapi saya sudah penuh pertemanannya gitu ya. Nggak tahu lagi nih. Hmm, oke, kita lihat ini ya. Wih, kok mau gini aja kalau gitu. Iya, kok aneh, nggak mau dipencet. Nah, tugas 6, tugas 6 ini kan kemarin sudah ada penilaian tapi oke. Nah, ini sudah mengumpulkan ya, proyek 3-nya ada beberapa yang kemarin saya ngomong lu kok belum banyak. Wah, ini sudah mengumpulkan. Nah, oke. Jadi saya bangga bagus sekali tugas yang dikerjakan. Jadi sudah melampaui, ada yang melampaui ya, melampaui membuat ini apa namanya tampilan-tampilan ada yang ini biasa ini loh sederhana sekali ini tugas sopo yang cepet-cepetan nih enggak yang pertama tadi itu aduh enggak saya catat udah bagus yang saya ngomong tadi saya mau bertanya oh apa enggak ada panik ini ya kok enggak ada panik kok api men ini bukan ini bukan ini ya oh ini sudah bagus juga yang ini juga saya acungkan jempol dia bikin bikin tampilan sudah oke ada ya bisa pakai AI pakai macam terserah dah atau pakai namanya reverse engineering jadi dibalik ya dibalik nah nanti itu kalau diajarkan nanti anda coba nanti aja belakangan kalau saya ngomong sekarang nanti anda nggak belajar nanti loh ini kok sini oh bener ya kenapa tampilannya gini hanya loh oh ya ini bener nah oh bukan yang ini ya. Pokoknya bagus sekali. Nah, oke. Oke. Nah, nanti saya lihat lagi. Nah, oke ya. Ini berarti di 7 ya. Nah, oke. Foldernya oh, RPL sorry. Sorry. Ini RPL ini. Kok saya lihatnya RPL interaksi manusia dan komputer. Kok nggak bisa diklik kanan, klik kanan, nah, kok aneh ya? Masa harus klik kanan, mestinya klik muncul tugas 7, ya, tugas 6 terakhir, kelas coba lihat ya. Yang, oh ya menjawab ini ya. Nah, gini nih Reo, nek koyok ngene iki karena copy paste. Ojo gini benak no, nek nonton kamu nonton kelihatan kayak gini. Ini
ada spasi-spasi gini dirapikan. Orang pantes lah, kayak dosen kayak gini iki ora pantes gitu loh. Ya seperti kayak apa ya? Nggak pantas lah gitu ya. Ya nggak pantas lah. Ya dirapikan. Nah kayak gini. Apakah model tulisan ini rata kiri sebetulnya sehingga dipaksakan kanan kiri jadinya gonggang gini. Oh, so gak ketok rek ngene rek. Berarti asal copy paste kumpul tugas. Saya nggak mau gitu ya. Pokoknya ngumpul tugas enggak, tapi nggak dibaca atau enggak. Misalkan kalimat miring harus dibuat miring, misalkan applicable ini kan bahasanya miring, misalkan. Jok-jok gitu ya, jangan gini gitu loh. Ah, kalau memang dia rata kiri, kamu copy paste dari AI ini rata kiri dia maksudnya. Nah, ditambah kalau memang harus di rata kanan ya kamu berarti harus menghapus ini ada tab-tab atau apa yang di dalamnya atau ini ya. Pokoknya atur lah. Pokoknya kamu ngerti sendiri kok opo gini kok iso ngene gitu ya. Jangan gini berarti kamu bukan TI banget ini enggak bukan orang TI ini loh. Kesane kok ada TI kok ngini pating pecotot ini gitu ya bahasa Indonesia pating pecotot ini itu nanti jadi sindiran arek TI kok gak iso ngono ya. Arek TI itu serba bisa benerin kompor aja bisa ya masang lampu bisa masang ini bisa sampai gitu. TI dianggap serba bisa. Nah iya memang kayak gini nggak iso ya apa gitu loh ya. Sedih kadang-kadang saya itu Rek, ya. Coba kamu belajar lagi. Ini nanti saya periksa yang ini kerapiannya saya kurangi. Jadi nilainya mungkin kalau ini bagus ya kalimatnya bagus apa ya bisanya nilainya mungkin 90 atau mungkin 85 gitu ya. Nah, kalau di total nanti jangan-jangan nggak ngangkat nilai A nanti dapat B plus atau B kan eman itu loh. Ya, yang saya inginkan bisa dapat nilai A gitu ya. Oke, saya buatkan apa namanya foldernya ya. Tugas 7 kelas E. Oke, yang satunya kelas F nanti supaya nggak dulu. Tugas 7 kelas F. Oke, nah nanti jangan bilang nggak ada tugasnya, nggak ada foldernya Pak. Ya tapi menang. Ya nggak ada tugasnya tapi menang ada yang ngomong satu-satu orang. Oh lah, ya apa sih Rek? Terus, nah oke. Yang ini juga, oke. Mas saya bagikan di sini ya, foldernya di sini. Tugas 7. Oke, saya tulisin ya, nanti materinya. Oke, saya kasih sekarang aja supaya nggak nanti lupaan saya. Nah, kalau salah ya, jadi nanti diomongkan mana ini nih. IMK ini. Nah, bentar. Oke, tugasnya materinya di sini ya, bab 13. Oke, saya kira sudah selesai hari ini. Terima kasih. Jam 8 saya persingkat perkuliahan kita. Nah, saya tunggu tugas tujuhnya. Ya, mudah sekali kok ya. Formatnya sama seperti tugas-tugas sebelumnya. Oke, oke, saya akhiri kuliah kita. Terima kasih. Nah, maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, saya N ya. Silakan kuliah atau kerjakan tugasnya. Nah, tunda-tunda lebih cepat.